cantik orangnya, Sayyidah Hindun bintu Abi Umayyah ibnul Mughirah. Jadi ajmalun nisa'i fi Makkah, orang Arab lagi Pak, cerdas, sopan. Walaupun dia belum masuk Islam, pada waktu itu mashuratun, dia dikenal sebagai perempuan yang baik, dari keluarga yang baik, keluarga yang terpandang. Min zu'ama'i Quraisyin, dan beliau juga Quraisy, sama dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah ibnul Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum bin Yaqbah bin Murrah bin Ka'ab. Datuknya beliau ketemu dengan datuknya Rasul itu di Sayyidina Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr sampai kepada Nabiullah Ismail alaihi salam. Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Mahzumi huwa Quraisyun, beliau juga orang Quraisy. Ibnu Ammatir Rasul Barrah bintu Abdul Muttalib. Adapun Abu Salamah nasabnya sama dengan Rasulullah, tetapi dari jalur ibu. Abdullah bin Abdul Asad. Jadi Abu Salamah ini anak dari bibinya Rasulullah Barrah bintu Abdul Muttalib. Jadi sepupu Pak. Abu Salamah itu sepupunya Rasulullah dari jalur ayahandanya. Jadi Sayyidina Abdullah anaknya Abdul Muttalib. Nah Sayyidina Abdullah bin Abdul Asad itu anak perempuannya Barrah, sama-sama cucunya Abdul Muttalib. Jadi kalau Rasulullah dari Sayyidina Abdullah, kalau Sayyidina Abdullah bin Abdul Asad itu dari Sayyidah Barrah bintu Abdul Muttalib. Nah kemudian wakana Abu Umayyah Pak. Jadi Ummu Salamah ini terkenal dari keluarga yang terpandang, keluarga yang baik, orang yang kaya raya dan dermawan Pak. Jadi Abu Umayyah ayahandanya Sayyidah Ummul Mukminin Hindun atau dikenal dengan Ummu Salamah ini orang yang paling terkenal dengan kedermawaannya. Sampai-sampai Abu Umayyah ini dijuluki oleh orang Arab dengan sebutan Zadur Raqib. Jadi orang Arab itu kalau udah dikatakan Zadur Raqib itu termasuk orang yang paling dermawan Pak. Kenapa ayahanda Ummu Salamah dikenal dengan Zadur Raqib? Karena kalau mengadakan safar yang lain itu pokoknya terima bersih aja Pak. Itu Abu Umayyah ayahandanya Sayyidah Ummu Salamah itu orangnya kalau mau ngajak bepergian begitu safar, yang lain tinggal bawa baju doang, perbekalannya, kendaraannya itu semua ditanggung oleh Abu Umayyah, maka dikatakan Zadur Raqib. Jadi kalau ada orang ngajak jalan, Pak Ustadz barilang yuk, bapaknya begitu. Oke. Pak Ustadz tak usah bawa apa-apa, udah ready kami. Nah itu Zadur Raqib namanya Pak. Nah begitu Pak. Jadi saya nggak perlu bawa apa-apa. Mancing Pak Ustadz, oke, nggak usah bawa pancing, pancing udah siap, ready. Itu Zadur Raqib namanya Pak. Udah serius ini Pak. Pak Ketua telepon saya nih, Pak Ustadz di mana Pak Kiai? Ya oke. Tak usah bawa apa-apa, bawa baju doang sama ember. Nah, itu Zadur Raqib, persis ayahandanya Ummu Salamah. Orang Arab itu kalau diajak Abu Umayyah ke Sam yuk, ke Syria. Oke, berapa hari? 1 bulan.
Bro, saya bawa apa? Lu kagak usah bawa apa-apa, gua yang nanggung, PP pulang pergi. Oh gitu, Pak. Kapan kita ke Padang? Ah begitu. Pak Ustadz bawa baju aja, tiket kami siapkan, sepeda kewes kami siapkan. Itu Zadur Rokib namanya. Nah, di Al Munawwar ini banyak Zadur Rokib ini. Kapan kita maji? Habis lebaran kan? Oke lah kalau begitu, Pak. Jadi Ummu Salamah bintu Abi Umayyah, orangnya cerdas, cantik rupawan. Sebelum dia masuk Islam sudah terkenal kebaikannya. Bukan ahlul fakhisah, bukan perempuan yang murahan, bukan perempuan yang suka disentuh oleh laki-laki. Bahkan beliau ini terkenal dalam karakteristiknya perempuan yang begitu setia terhadap pasangannya. Itu Ummu Salamah. Lamma tazawwajat, ketika beliau dinikah oleh Abdullah bin Abdul Asad atau yang dikenal dengan Abu Salamah Al-Makhzumi. Sayyidah Ummu Salamah ini perempuan yang begitu kuat cintanya kepada suami, Pak. Kalau zaman sekarang boleh dikatakan tipologi setelnya perempuan yang tak bisa pisah sama suami. Kemana suami pergi, dia nak ikut. Itu Ummu Salamah, Pak. Dia tak mau sekejap pun tak memandang suaminya, tak mau dia sekejap pun berpisah daripada suaminya. Suami kemana, dia ikut kemana. Itu Ummu Salamah, Pak. Ada istri yang model begitu, Pak, sekarang, Pak. Bang, nak kemana? Nagoya? Ikut. Jom? Ikut dia, hamba Allah. Bang, nak mana? Barelang? Ikut. Ayo, jom ikut kita. Abang, nak kemana? Mancing? Ikut. Ayo jom ikut. Suami istri mancing, suami pegang tege, istri pegang keranjangnya. Oh itu, Pak. Ini Ummu Salamah. Kemana Abu Salamah pergi, dia tak ingin ditinggalkan di rumah, saking cintanya kepada suaminya. Abang nak kemana? Sholat Jumat? Ikut. Jom. Ibu-ibu ada yang seperti itu, Bu? Halo, ada yang begitu, Bu? Suami pergi kemana, dia ikut kemana. Ya, mana? Tak ada lah. Ustaz telpon tadi nak ngajak duduk di kedai kopi, ikut. Bapak kalau punya istri seperti itu seneng apa risih, Pak? Saya tanya nih, Bapak. Ngindel aja. Lalu ke toilet aja ditungguin depan pintu, cepatlah bang. Seneng apa senep, Pak? Halo, Bapak punya istri model Ummu Salamah, seneng apa senep? Ya seneng, no. Kemana-mana dikawal, saking cintanya istri itu kepada suami, Pak. Ini istri nak ikut, kita sengap. Asal aku pergi kau ikut, asal kau ikut aku pergi. Asal aku pergi engkau ikut, asal engkau ikut aku pas pergi. Tak boleh, Pak. Itu perempuan yang sangat cinta kepada suaminya. Makanya ketika peristiwa-peristiwa hijrah, Sayyidah Ummu Salamah selalu mengawal suaminya, mengikuti suaminya Abdullah ibnu Abdul Asad Al-Makhzumi. Begitu besarnya cintanya, begitu kuatnya kasih sayangnya kepada suaminya, sampai beliau itu sering menyampaikan keinginannya, bang, kalau seandainya aku sewaktu-waktu nanti mati, meninggal duluan, abang janganlah nikah lagi ya bang. Atau kalau abang jalan duluan, aku berjanji nih, sumpah demi Tuhan, aku tak akan menikah lagi ya abang. Pak, kalau punya istri begitu seneng apa enggak, Pak? Mas, nek sampean mati dhisik, aku ora bakal rapi. Nek aku mati dhisik, sampean yo jok rapi, Mas. Enak enggak, Pak? Tak boleh kita nikah kalau istri jalan duluan. Atau sebaliknya, istri tak akan nikah lagi kalau suami jalan duluan. Ibu-ibu juga sama.
Kayak Ummu Salamah begitu. Atau lepas suami meninggal langsung nyari lagi begitu. Bapak-bapak kayaknya sama nih. Jadi apa kata Abu Salamah? Selalu mukarrarah diulang-ulang, tak boleh begitu. Kalau aku jalan duluan, kau nikahlah. Dan mudah-mudahan engkau mendapatkan pasangan yang lebih baik daripada aku. Dan ini selalu diulang-ulang, Pak. Kenapa? Saking cintanya Ummu Salamah dengan suaminya, dia tak ingin dipisahkan oleh apapun dan ingin berkumpul di dunia dan di akhirat. Itu cinta yang luar biasa, Pak. Dan ini pernah diceritakan oleh beliau Sayyidah Ummu Salamah, bagaimana perjalanan cinta beliau ketika dipisahkan oleh waktu, dipisahkan oleh keadaan, dipisahkan oleh tempat. Lama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah diutus menjadi nabiyan wa rasulan, maka beliau termasuk 10 orang pertama setelah itu yang masuk Islam, Pak. Ummu Salamah, Hindun bintu Abi Umayyah bin Mughirah, dan Abdullah ibnu Abdul Asad al-Mahzumi. Maka setelah mereka menikah masuk Islam, maka Nabi memerintahkan fa'amarahum bil hijratil ula. Maka ketika terjadi peristiwa hijrah ke Habasah, Ethiopia, maka di antara 11 laki-laki dan 4 perempuan, ihda asara rijalan wa arba'atan niswatan, ada 11 laki-laki dan kemudian 4 perempuan. Di antara orang-orang yang hijrah ini ada Ummu Salamah dan suaminya. Dari 11 orang laki-laki dan 4 perempuan, kelompok pertama yang hijrah pertama kali ada syariat hijrah di dalam Islam, yaitu ke Ethiopia. Maka Sayyidah Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah dua-duanya pun terlibat ikut hijrah ke Habasah, Pak. Maka di Habasah mereka diberikan oleh Allah anugerah, yaitu keturunan lahirnya seorang anak yang diberikan nama Salamah. Dan ketika bertahun-tahun di Habasah, kemudian mereka mendengar kabar bahwa di Mekah sudah aman, Mekah sudah banyak orang masuk Islam, orang Quraisy kafir-kafirnya sudah lembut. Maka orang-orang yang hijrah ini kembali, Pak. Mereka kembali dari Habasah menuju Mekah. Maka rame-ramelah kelompok rombongan ini balik ke Mekah. Tapi ternyata sampai di Mekah, sebagaimana yang pernah kami sampaikan, di Mekah ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Orang Mekah semakin brutal, semakin beringas, semakin kuat kezaliman yang mereka berikan kepada sahabat Nabi. Akhirnya mereka bertahan, dan Sayyidah Ummu Salamah dan suaminya berlindung dalam naungan perlindungan Abu Thalib bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW. Ketika Ummu Salamah datang menjumpai Abu Thalib dan suaminya, orang-orang Bani Makhzum rame-rame mereka meminta agar Ummu Salamah dikembalikan kepada keluarganya, keluarganya Bani Asad. Abu Salamah juga diminta keluarganya agar dikembalikan kepada mereka. Tetapi apa kata Abu Thalib? Itu tidak akan pernah terjadi. Orang ini telah minta suaka perlindungan kepadaku, biarlah mereka di sini dalam naunganku, kata Abu Thalib, Pak. Jadi Abu Thalib itu selain melindungi Nabi, dia juga melindungi sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal ketika masuk Islam itu ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy, Pak. Nah, kemudian berjalannya waktu, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan al-hijrah untuk hijrah asaniyah, hijrah mim Makkah ilal Yasrib. Jadi Rasul kemudian memerintahkan sahabat-sahabat ini untuk hijrah ke Madinah. Dan sebelum Nabi hijrah, itu 1 tahun sebelum Nabi berangkat, itu sudah ada sahabat yang berangkat duluan, Pak. Dan siapakah mereka? Termasuk orang yang berangkat duluan qabla qudumin Nabi lil Yasrib. Sebelum datangnya Nabi ke Madinah, itu termasuk Abu Salamah Abdullah ibnu Abdul Asad al-Mahzumi, atau yang dikenal dengan Abu Salamah, Pak. Ini Masya Allah.
beliau mendengar bahwa di Madinah itu udah ada orang-orang yang masuk Islam. Itu adalah orang-orang yang ikut Baiat Aqobah. Orang-orang Madinah dari suku Khadrat, suku Aus itu sudah ada yang masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Sehingga Abu Salamah memiliki harapan, siapa tahu di Madinah nanti kita akan mendapatkan ketenangan dan kebaikan. Maka ia minta izin kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengizinkan Abu Salamah kemudian persiapan untuk hijrah ke Madinah. Disiapkannya 2 kendaraan unta, Pak. Tapi ketika akan berangkat, apa yang terjadi? Datanglah keluarganya Abu Umayyah, keluarganya Abdul Asad bin Al-Makhzumi. Maka mereka datang, dipegangnya lah tangan Sayyidah Ummu Salamah, ditariknya dan tidak diperbolehkan ikut hijrah suaminya, Pak. Jadi akhirnya dengan berat hati, tetesan air mata, Abu Salamah berangkat sendiri ke Madinah, ditinggalkan istrinya. Kenapa? La yumkinu, tidak memungkinkan. Kenapa? Keluarganya Abi Umayyah tak mengizinkan Sayyidah Ummu Salamah untuk ikut hijrah bersama suaminya. Wahai Abu Salamah, dulu pernah engkau bawa anak perempuanku ini ke Habasah Ethiopia. Aku izinkan, tapi untuk kali ini, kata Abu Umayyah, aku tak akan kasih izin. Kau bawa anakku pergi kemana-mana, biar dia ikut kami. Sayyidah Hindun Ummu Salamah tak bisa menolak, Pak. Nah, keluarganya Abu Salamah, Abdul Asad dan yang lainnya melihat Salamah ini ada di pengasuhan Ummu Salamah, yaitu ibunya. Mereka tidak terima. Anak laki-laki harus ada di keluarga pihak laki-laki. Itu orang Arab itu begitu, Pak. Jadi kalau ada anak laki-laki kok diasuh pihak ibu, itu mereka tidak ridho. Anak laki-laki harus ada di keluarga pihak laki-laki. Maka rame-rame mereka mendatangi keluarga Bani Abi Umayyah untuk mengambil Sayyidina Salamah. Diambilnya lah, kemudian dimintalah anak laki-laki semata wayang itu sebelum lahir adik-adiknya. Maka kemudian diambil dan dibawa oleh keluarga kakeknya. Sayyidah Ummu Salamah dalam riwayat Bukhari, Pak, beliau menceritakan tentang peristiwa itu, bagaimana kondisi beliau. Tiap hari beliau menangis, meneteskan air mata. Bahkan beliau katakan, setiap saat aku berlari ke ujung kota Mekah dengan harapan suamiku balik menjemput aku, kata Sayyidah Ummu Salamah, Pak. Penyayang, cintanya luar biasa, dan juga cemburunya luar biasa juga. Tiba-tiba dipisahkan dengan ujian Allah, dipisahkan dari suaminya, dipisahkan juga dari anak yang ia sayanginya, Pak. Anak diambil oleh kakeknya, suami hijrah dan tidak bisa membawa dirinya. Tiap pagi menong di depan pintu begitu, menatap ke arah utara, ke arah Madinah. Siapa tahu suamiku balik menjemput aku. Ibu juga gitu, Bu. Kalau lama suami tak balik gitu, menung, bang, kapanlah kau nak balik nih, bang, sama Pak, Bu. Berarti kayak Ummu Salamah itu, Bu. Menung dia tiap pagi, dia lari ke arah utara kota Mekah. Siapa tahu suaminya balik menjemputnya. Ini harapannya Ummu Salamah yang mulia radhiyallahu anha. Akan tetapi itu tidak terjadi. Kurus dia, pucat wajahnya karena memikirkan bagaimana bisa berkumpul kembali bersama dengan suaminya, dengan anaknya. Akhirnya suatu hari beliau berada di tepi kota Mekah, menatap jauh-jauh ke arah utara kota Madinah, Pak. Yang ditatapnya itu adalah terik matahari di atas padang pasir. Kelemun-kelemun nek cara wong Jawa, Pak. Apa kelemun-kelemun itu? Kalau panas terik kita lihat kan ada kayak bayang-bayang, itu namanya fata morgana.
Apa fata morgana itu Pak? Walaya kelemun-kelemun itu lah Pak. Ada seorang rajulun min bani Al-Makhzum Pak. Ada laki-laki dari keluarganya yang tiba-tiba yurokibuha, mengawasinya. Sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh anak perempuan saudaraku ini? Diawasin dia, diperhatikannya lah dia ini, maka kemudian tersentuh hatinya. Sampai segininya saudaraku ini mencintai suaminya, ingin bersama dengan keluarganya. Akhirnya balik musyawarah, kita izinkan aja anak kita ini Ummu Salamah untuk berkumpul dengan suaminya. Maka diizinkanlah Sayyidah Ummu Salamah untuk berangkat menuju kota Madinah, dan kemudian ia berangkat menuju kakeknya, mertuanya. Diambillah Salamah, digendongnya, disiapkannya kendaraan onta itu, dan itu sendirian Pak, berjalan di tengah gurun bebatuan, panas terik di siang hari, malam hari dingin mencekam. Itu beliau berangkat, tidak ada rofikon kawannya Pak, sendiri. Saking inginnya hijrah, bertemu dengan suaminya, berkumpul beribadah dengan suaminya Pak. Dia buat sekedup itu, dan ini pertama kali perempuan yang hijrah ditempatkan di sekedup. Onta itu ada tempatnya begitu, ada kainnya, nah itu namanya sekedup. Dan beliau gendong anak bayi yang masih kecil, beliau berangkat, dan itu tidak ada kawan satupun Pak. 400 km lebih, 500 km kurang, Mekah Madinah Pak, sendiri Pak. Coba ya, kalau nggak perempuan hebat nggak mungkin Pak. Kalau bukan karena kekuatan iman yang begitu dahsyat, tidak mungkin seorang perempuan dia menembus panasnya terik padang pasir, menembus gelapnya malam. Kalau zaman sekarang main apa? Mekah Madinah itu pinggir jalan kayak di Batam ini Pak. Mau jalan malam sendiri pun la ba'sa wala haraj. Kalau zaman dulu gelap, sunyi, padang pasir, hewan buas. Nah, di pertengahan jalan fi asna'i safariha, di tengah perjalanan beliau kemudian bertemu dengan rajulun, seorang laki-laki yang baik. Ditengoknya dia pernah mengenal perempuan itu, dan dia tahu kalau itu adalah Ummu Salamah. Maka dikawallah, dia menawarkan diri untuk mengawal, dan itu jaraknya pun jauh Pak. Posisi rajulun laki-laki ini ketika mengantarkan Ummu Salamah di tengah perjalanan itu pun jaraknya jauh, nggak sempat ngobrol bercanda, itu nggak ada Pak. Zaman dulu tuh begitu, orang kalau sudah masuk Islam itu bukan mahram, itu menjaganya dari jauh, sejauh mata memandang. Asal dia nampak maka itulah cara mengikutinya, nggak langsung beriringan. Kok sendirian tuh bude, nggak gitu Pak. Itu zaman sekarang sambil ngobrol, lu sampein kok tega tuh dijarni dewan. Itu zaman sekarang Pak. Zaman dulu mana berani Pak kalau bukan mahramnya. Makanya mereka maksumah, terjaga, pandangannya terjaga, kemaluannya terjaga. Karena kenapa? Mereka tuh tidak menyukai al-ikhtilat, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menyendiri, ikhtilat, khalwah. Ini laki-laki dan perempuan sendirian. Maka rajulun min ashabin Nabi ini, laki-laki ini mengawasinya dari jarak yang jauh. Kemudian disampaikannya lah ia ke Madinah. Kemudian dikatakan kepada Sayyidah Ummu Salamah, ya Umma Salamata, kau turunlah ke kampung itu, dan aku cukup sampai di sini. Suamimu ada di situ, tepatnya di kampung Kuba Pak. Bertemulah Sayyidah Ummu Salamah dengan suaminya. Kembali mereka bersuka cita, maka lahirlah 3 anak lagi dari rahimnya Sayyidah Ummu Salamah. Maka mereka memiliki anak 4 Pak. Jadi Salamah itu yang pertama. Nah, kemudian apa yang bisa kita lihat keterangan dari keterangan para ulama ahli sejarah? Akhdul ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah perjuangan, kesungguhan, keimanan seorang perempuan yang namanya Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah Pak. Hatta Abu Salamah ini termasuk orang yang ikut berjihad di jalan Allah. Perang Badar beliau ikut, peperangan yang lain juga ikut, termasuk perang Uhud.
di mana umat Islam mendapat kekalahan pada waktu itu, dan Sayyidina Abi Salamah mendapatkan al-jarh, luka yang begitu banyak, Pak. Dan luka itulah yang menjadikan sababu wafatih, yang menjadikan sebab wafatnya beliau Sayyidina Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi, atau yang dikenal dengan Abu Salamah. Dua orang yang membersamai kehidupan Rasulullah, membersamai perjuangan Rasulullah. Maka ketika Sayyidina Abu Salamah wafat, Ummu Salamah pun menjanda, Pak. Perempuan yang solehah, perempuan yang cerdas, perempuan yang ligat, perempuan yang masih terjaga kecantikannya, dilamar sama Sayyidina Abu Bakar, Pak. Ditolak sama dia, Pak. Suruh balik Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mundur. Oh, enggak level, bukan kelas saya ini. Datang Sayyidina Umar. Wah, gua lebih gagah nih, pasti diterima begitu kan. Sampai di depan Sayyidah Ummu Salamah, ditolak, Pak. Irji ya Umar, balik, aku tak nak sama engkau. Sayyidina Umar aja ditolak, Pak. Datang sahabat-sahabat yang lain, semuanya ditolaknya. Sampai kemudian turun perintah, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk meminangnya, kemudian untuk menikahinya. Jadilah Ummu Salamah bagian min ummahatil mukminin, termasuk daripada Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maka ketika akan dinikah oleh Rasulullah, apa kata Sayyidah Ummu Salamah? Ya Rasulullah, aku ini janda ya Rasulullah. Anakku masih kecil-kecil ya Rasulullah. Macam mana engkau akan menikahi aku? Ya Rasulullah, aku ini wanita yang pencemburu ya Rasul. Macam mana engkau akan menikahi aku? Dan ini dijawab oleh Nabi SAW, ya Ummu Salamah, Allah yang akan meredam sifat cemburumu, Allah yang akan mencukupkan anak-anakmu. Maka menikahlah Rasul dengan Ummu Salamah atau Hindun bintu Abi Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi radhiyallahu anha. Beliau terkenal kecerdasannya, kewibawaannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka dalam kitab Bukhari itu banyak an Ummi Salamata, an Ummi Salamata, an Ummi Salamata. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Sayyidah Ummu Salamah Ummul Mukminin. Beliau ini saking cerdasnya. Ini Ummu Salamah, Pak. Seorang perempuan pejuang mujahidah, perempuan yang dipuji oleh Nabi SAW, dan itu memang beliau termasuk pencemburu, Pak. Makanya beliau pernah merengek. Dalam beberapa keterangan hadis disebutkan beliau pernah ngambek, Pak. Ngambek karena dikasih Nabi itu onta yang lelet jalannya, lambat, sehingga ketinggalan terus sama ontanya Nabi. Nangis dia, Pak. Nangis, ngambek. Tapi apa yang mafa'al Nabi? Nabi kemudian mendatanginya, mendekatinya, kemudian diset, apa namanya, Pak, air matanya kemudian dilap sama Nabi dengan tangan beliau. Famasahan Nabi SAW. Nabi kemudian mengusap air mata yang ada di kedua matanya Sayyidah Ummu Salamah. Masya Allah, Pak. Ibu juga sama, kalau nangis suami datang, mah kenapa diusapkah mah air mata itu, Bu? Atau sebaliknya, kau ini cengeng, perempuan dah tua pun suka nangis gitu, Bu. Bu, Assalamualaikum. Nasib lah, Pak. Nabi itu romantis. Istri lebih satu, tapi Nabi sangat romantis karena Nabi selalu diperintahkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Istri nangis, beliau pegang tangannya, didiamkannya, dirayunya, dibujuknya, agar apa? Hilang kesedihannya. Perempuan itu kalau nangis itu karena ada sesuatu yang diinginkan tapi tak sanggup menyampaikan, Pak. Itu, Pak. Makanya kalau ada istri, Bang, nak mana? Mancing? Ikut, jom, ikut bawa, Pak. Aku nih mancing, nanti kamu ikut. Nanti kamu hitam, pakai masker siang supaya tetap glowing, nggak kena terik matahari. Oh, banyak solusi sekarang, Ibu-ibu. Jadi jangan tak diajak, Pak. Jadi demikian keindahan kisah cintanya Sayyidah Ummu Salamah dan suaminya, dan kisah cinta beliau bersama manusia yang paling sempurna, Habibuna Rasulullah Muhammad SAW. Karena waktunya sudah masuk waktu syuruk,
kami tidak bisa sampaikan dengan panjang lebar. Sebetulnya kisah ini kalau diuraikan 3 pertemuan pun tak cukup, cuman karena kita membahas penggalan-penggalan kehidupan para sahabat bersama dengan kehidupan Rasulullah SAW, maka kami ambil secukupnya untuk supaya semuanya bisa kita bahas, karena jumlahnya kita akan bahas kurang lebih 400-an lebih, Pak. Baik itu yang kita bahas secara umum atau nama-namanya secara khusus. Termasuk dalam kitab Hayatus Sahabah disebutkan, dan kitab-kitab yang lain itu kurang lebih nanti secara terperinci paling tidak ada 300-an nama sahabat yang namanya diketahui dan kisahnya diketahui oleh para ulama. Jadi 2 tahun lagi baru kata Mbak kayaknya. Ini serius ini, Pak. Ada pertanyaan, Pak? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Yang bertanya saya doakan panjang umur, barokah, sukses, bahagia selalu. Nanya dulu baru saya doakan. Pak Haji semua ada yang bertanya? Cukup, Pak. Ibu-ibu serius nih, tak mau bertanya? Jangan pula nanti saya keluar dari masjid, ibu-ibu ngejar saya, Pak Ustadz duduk sebentar boleh? Boleh. Di sini tak bertanya, di luar bertanya, tak masalah, yang penting bertanya juga. Baik, karena sudah masuk waktu suruknya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.